Halo teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus berjaya. Nah teman-teman sekalian, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana suksesnya menjadi seorang konsultan pengawas, baik berada di lapangan maupun di luar lapangan. Nah teman-teman sekalian, sesuai dengan materi pada video sebelumnya, bahwasanya tugas-tugas konsultan pengawas itu sudah saya sampaikan. Seperti bahwasanya tugas yang paling inti daripada konsultan pengawas adalah memonitoring, mengamati, dan memantau setiap pergerakan yang dilakukan oleh si kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan konstruksinya. Jadi itu adalah tugas utama dan tugas inti daripada si konsultan pengawas. Jadi di lapangan itu banyak potensi yang akan terjadi, baik itu kontraktor nakal, kontraktor jahat, dan kontraktor baik. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu si konsultan pengawas harus siap dengan segala kondisi yang tersebut gitu. Jadi di sini di materi kali ini saya juga akan menyampaikan bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan tambahan daripada kegiatan pengawasan kita. Jadi itu terlepas daripada gaji ataupun kontrak daripada nominal pengawasan kita. Jadi simak terus materi ini. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya di dalam tugas fungsi utama di konsultan pengawas itu adalah mengawasi setiap jengkal pergerakan yang dilakukan oleh si kontraktor. Jangan pernah terlewatkan, karena kontraktor itu adalah manusia yang kadang-kadang 80% daripada kontraktor itulah haus akan laba dan untung yang banyak. Jadi di dalam kehausan laba dan untung yang banyak, pasti ada tindakan-tindakan yang irasional yang dilakukan oleh si kontraktor yang menyebabkan suatu potensi terjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi si konsultan pengawas ini ada 3 tahap dalam melaksanakan konsultan pengawasannya. Yang pertama adalah prakerja, kedua sedang bekerja, dan ketiga pasca pekerjaan. Jadi prakerja ini adalah sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan, pasti kontraktor melakukan request dalam hal memasukkan material, peralatan, dan personilnya. Jadi si konsultan pengawas ini akan memeriksa terhadap request yang diajukan oleh si kontraktor dan memeriksa terhadap kualitas, kuantitas material yang akan dihadirkan ataupun yang akan dimasukkan oleh si kontraktor untuk persiapan pelaksanaan pekerjaannya. Contohnya pasir, pasti si kontraktor akan melakukan mobilisasi memasukkan material pasir. Nah, si konsultan pengawas akan memeriksa pasir tersebut. Apakah pasirnya kualitas baik, kadar lumpurnya dan segala macamnya, kemudian bentuk, kemudian sumber daripada query tempat pasir itu diambil. Jadi sampai segitunya konsultan pengawas harus memeriksa detail. Kenapa? Karena itu akan bereaksi terhadap mutu yang akan dicapai. Jadi misalnya mutu betonnya adalah misalnya K300. Jadi dari pasir itu secara visual pun konsultan pengawas akan bisa beranalisa bahwasanya ini layak ataupun tidak layak. Itu dari segi prakerja. Sehingga sebelum pekerjaan itu dilakukan, pasti si kontraktor melakukan JMF atau Job Make Formula dan JMD sebagai Job Make Design. Di situ akan terlihat bahwasanya material itu layak atau tidak layak, dan itu adalah konsultan pengawas sebagai tugas utama dia meng-ACC ataupun menyetujui terhadap material yang akan diajukan oleh si kontraktor. Nah, tugas selanjutnya adalah sebelum pekerjaan dimulai, si kontraktor pasti melakukan yang namanya mutual check awal ataupun MC0. Jadi pada saat MC0 itu pasti bersama-sama unsur terkait, konsultan pengawas, owner, dan kontraktor melakukan field engineering ataupun rekayasa lapangan terhadap aktualisasi pekerjaan yang akan dilaksanakan. Jadi MC0 itu adalah suatu perhitungan ulang terhadap seluruh komponen isian pekerjaan yang akan dilaksanakan. Misalnya rak, terhadap spek, dan terhadap gambar kerjanya. Jadi pada saat MC0 itu ada namanya field engineering, yaitu turun ke lapangan sama-sama, menyaksikan, meneliti, dan melihat kembali tentang existing lapangan itu sesuai sinkron nggak dengan gambar rencana. Misalnya di gambar rencananya terdapat pondasi footplate ataupun pondasi tapak, sedangkan di kondisi real existingnya di lapangan ternyata tanah dasarnya itu adalah bekas sawah atau bekas tambak ataupun bekas rawa. Sehingga ada opsi dan ada pemikiran si konsultan pengawas ini itu pondasinya tidak layak. Kenapa? Karena sifat tanahnya yang lebih rentan terhadap kondisi penurunan si bangunan tersebut. Sehingga
timbullah suatu analisa teknis bahwasanya pondasi tersebut harus ditopang ditambah dengan pondasi sumuran, dan kajian hasilnya itu serta perhitungan kembali akan disajikan oleh si kontraktor bersama-sama dengan si konsultan pengawas. Nah, itulah fungsi daripada mutual cek awal tersebut ya. Jadi di dalam rutinitas pekerjaan si konsultan pengawas dalam hal mengawasi, dia juga harus menjadi suatu pemberi terobosan ataupun pemberi suatu masukan kepada kontraktor dan owner terhadap suksesnya, berlangsungnya, dan terlaksananya dengan baik pekerjaan konstruksi tersebut. Ingat bahwasanya apabila si kontraktor ini terjadi temuan dan dia tersangkut masalah hukum, maka ibu daripada hukum tersebut adalah si konsultan pengawas. Jadi kalau kontraktornya tersangkut masalah hukum, ibunya akan juga terseret. Jadi artinya jika kontraktor itu sudah tersangkut masalah hukum akibat pekerjaannya yang tidak memenuhi syarat, maka si konsultan pengawas juga akan ikut terlibat karena ada pembiaran dan juga si konsultan pengawas terkesan lalai terhadap pekerjaan tersebut. Nah, itu berbicara pada tugas utama si konsultan pengawas. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bahwasanya sebagaimana judul saya, biodata saya yang lalu juga tentang postingan saya tentang bagaimana cara mendapatkan puluhan juta rupiah bagi seorang engineer dan fresh graduate. Jadi begini teman-teman sekalian, bahwasanya di dalam suatu pekerjaan kontraktor ada yang namanya MC0, ada yang namanya CCO, ada yang namanya shop drawing dan asbuyol drawing, ada yang namanya final quantity, laporan harian, mingguan, bulanan, dan segala macam. Itu adalah produk laporan yang harus disiapkan oleh si kontraktor. Nah, tugas daripada konsultan pengawas adalah memeriksa seluruh laporan yang diajukan oleh si kontraktor tersebut, memeriksa dan menyetujuinya. Nah, itu adalah tugas daripada si konsultan pengawas di bidang administrasi teknis. Jadi, pada saat kontraktor itu membuat laporan tersebut, maka diajukan pertama kepada konsultan pengawas untuk diperiksa apakah ini sesuai atau tidak sesuai, berapa deviasi, dan berapa aktualisasinya. Sehingga semua itu diperiksa oleh si konsultan. Jika memang itu sesuai dan layak serta benar laporan tersebut, maka laporan kita setujui. Nah, di sebalik itu ada satu objek ataupun suatu penghasilan tambahan daripada si konsultan pengawas. Jadi ceritanya, menurut saya pribadi yang sudah melakukan, si konsultan pengawas ini bisa mengajukan ataupun bahasa halusnya merayu dan membujuk kepada kontraktor, Bapak, alangkah baiknya paket administrasi teknis ini, laporan MC0, CCO, bolehkah kami yang melaksanakan? Toh besoknya kami juga yang akan memeriksa. Jadi biar lebih akurat, biar lebih efisien, biar lebih mantap, biar kami yang melaksanakan. Jadi itu suatu misi ataupun suatu objek penghasilan tambahan yang halal bagi konsultan pengawas. Jadi untuk ongkos ataupun upah yang buat administrasi teknisi MC0 itu kisarannya yang pernah saya lakukan itu 0,5% sampai dengan 1%. Jadi bayangkan kalau misalnya ada kontrak, si kontraktor itu 1 miliar, maka 1% saja sudah 10 juta untuk administrasi yang kita buat tersebut gitu. Tapi dengan catatan jangan memaksa. Tapi saya rasa dari 100% yang saya teliti terhadap pekerjaan tuh 75% itu untuk administrasi dan segala macam itu diserahkan kepada konsultan pengawas, kebiasaan. Kenapa? Karena si kontraktor ini berpikir konsultan pengawas itu adalah yang memeriksa. Jadi biar sekalian, tidak ribet. Jadi kalau dia kasih ke orang lain gitu kan, orang lain itu akan diperiksa oleh konsultan pengawas. Kalau konsultan pengawasnya open mind dan fleksibel, mungkin dia tidak ada perlambatan di situ. Tapi kalau misalnya konsultan pengawas ini agak ketat, maka dia akan memeriksa dan membutuhkan waktu pemeriksaan itu selama seminggu. Jadi di situ akan menghabiskan durasi waktu juga. Jadi disitulah di sebalik ada kegiatan pengawasan, si konsultan pengawasnya bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi itu untuk satu paket. Jadi bayangkan kalau misalnya kita konsultan pengawas itu bisa
mendapatkan dalam setahun 5 atau 6 paket. Jadi bayangkan dikalikan dengan objek seperti itu, omset seperti itu terlepas daripada kontrak dan gaji kita sebagai konsultan pengawas. Jadi itu akumulasinya. Jadi itu adalah salah satu bagaimana kita mendapatkan penghasilan tambahan. Namun demikian, terlepas daripada itu semua, fungsi utama daripada konsultan pengawas, integritasnya harus tetap kita jaga. Jadi jangan sampai gara-gara itu konsultan pengawas ini menjadi lupa dan tutup mata sehingga akan tersangkut kasus dan temuan di kemudian hari. Jadi ingat, semua pekerjaan itu ada rule-nya dan yang terpenting ikuti rule-nya. Ikuti rule-nya dan kita terhindar daripada masalah hukum. Oke teman-teman sekalian, mungkin materi ini yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Dan semoga menjadi bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan untuk laporan-laporan pengawasannya bisa teman-teman download, nanti saya kirimkan file dan bahannya sekalian. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.